Tidak kalah menjadi sorotan Tribuners, kasus pengusiran paksa terhadap seorang perempuan lanjut usia di Surabaya terus menuai sorotan publik. Nenek tersebut adalah Elina Wijayanti yang berusia 80 tahun. Ia diduga dipaksa keluar dari rumahnya oleh sekelompok orang yang disebut-sebut berasal dari organisasi masyarakat Ormas Madas tanpa didahului putusan pengadilan. Tidak hanya mengusir, rumah nenek Elina ini juga turut dihancurkan Tribuners. Hal ini tentu saja memantik reaksi keras dari Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, atau yang biasa disapa Cak Ji. Armuji menyebut tindakan tersebut sangat brutal dan tidak seharusnya terjadi. Sementara nenek Elina sendiri mengaku mendapat kekerasan fisik juga. Nah, atas kejadian ini, korban didampingi oleh kuasa hukumnya melaporkan kasus tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Jawa Timur. Kini Polda Jawa Timur sedang melakukan penyelidikan kasus ini, dan adapun peristiwa sendiri, Tribuners, terjadi di Dukuh Kuokan nomor 27 RT 5 RW 6 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, sekitar 6 Agustus 2025. Elina dan keluarganya yang sudah menempati rumah tersebut sejak 2011 dipaksa keluar oleh sekelompok orang yang dipimpin dua pria berinisial SML dan YSN. Nasib memilukan ini dialami nenek Elina Wijayanti, warga Kuwokan, Sambikerep, Surabaya, yang mengaku diusir secara paksa dari rumahnya sendiri oleh puluhan orang yang mengaku sebagai anggota organisasi masyarakat. Peristiwa tersebut terekam dalam video yang ditayangkan oleh salah satu akun media sosial, dan dalam tayangan video tersebut nenek Elina terlihat dalam kondisi tertekan saat harus meninggalkan rumah yang sudah ia tempati sejak 2011. Para pelaku berdalih bahwa rumah tersebut telah mereka beli, namun Elina membantah keras klaim tersebut dan menegaskan tidak pernah menjual rumahnya. Tidak hanya diusir, Elina ini juga mengaku harta bendanya dirampas, termasuk sertifikat rumah dan sepeda motor miliknya. Setelah pengusiran dilakukan, rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya bahkan dihancurkan hingga rata dengan tanah. Peristiwa ini menuai keprihatinan luas dari publik, dan warganet mengecam tindakan pengusiran yang dinilai sebagai bentuk main hakim sendiri dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, terlebih karena menimpa seorang perempuan lanjut usia. Kasus ini kembali menyoroti persoalan konflik penguasaan rumah tinggal dan praktik intimidasi yang diduga melibatkan kelompok tertentu. Publik kemudian mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan mengusut klaim kepemilikan rumah serta dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini. Dan hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus maupun status hukum para pihak yang terlibat. Tribuners, kasus pengusiran paksa dan perobohan rumah nenek Elina di Surabaya oleh oknum ormas yang disebut-sebut Madas kini menjadi fokus perhatian dari Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, atau Cak Ji. Saat tahu nenek Elina diusir paksa dari rumahnya hingga mengalami kekerasan, Cak Ji langsung mengamuk. Tribuners, tidak tanggung-tanggung, Wakil Wali Kota Surabaya ini bahkan sampai memburu sosok bernama Samuel, oknum ormas Madas yang diduga sudah mengusir nenek Elina. Dan dilansir dari video yang diunggah oleh Cak Armuji sendiri di akun Instagram pribadinya pada Rabu 23 Desember 2025 kemarin, Cak Ji ini sempat mempertanyakan sikap para tetangga hingga RT RW yang diam saat nenek Elina diusir paksa. Tribuners, saat dikonfrontasi oleh Armuji, pihak RW sempat membela diri, mengatakan tidak bisa bertindak jika tidak ada perintah dari ketua RT. Suasana pun semakin tegang ketika ketua RT mengaku sempat dihubungi oleh seorang yang diduga oknum ormas yang bernama Samuel membicarakan soal rumah nenek Elina. Nah, mendengar pengakuan ketua RT, Armuji kian geram. Tribuners, berarti menurut Cak Ji nih, Cak Ji mengatakan berarti RT ini mengenal siapa sosok Samuel ini. Kemudian Cak Ji meminta nomor teleponnya, dan dia juga meminta saat itu juga untuk dihubungkan dengan sosok yang bernama Samuel ini karena Cak Ji ingin berbicara dengan Samuel tersebut. Kemudian saat disambungkan dengan Samuel via telepon ini, Cak Ji lantas langsung meminta oknum ormas ini untuk menemuinya. Belakangan diketahui bahwa Samuel adalah orang yang mengaku memilih rumah nenek Elina pada 2014 silam dan diduga memanfaatkan sang kawan yang diduga oknum ormas Madas untuk mengusir pemilik rumah.
Sehat. Nggih. Nenek sama siapa sekarang? Enggak tinggalnya di mana sekarang? Di Balungsari. Oh, di Balungsari. Di sini tinggal sendiri nenek ini? Sendiri. Enggak ada anaknya, enggak punya? Enggak punya. Gimana kemarin kok iso seperti ini? Ya, mereka juga main hakim sendiri. Loh ya, ini kan tindakan brutal seperti ini, enggak dibenarkan. Baik-baik kita minta tunjukkan untuk bukti istilahnya kalau mereka sudah mengklaim membeli Pak ya. Mereka nggak berani, cuman iya ada, cuma dikasih masuk di. Saya kan bilang loh, Bapak kok mau bongkar? Apakah sudah dari surat pengadilan? Iya. Oh enggak ada, sudah. Jadi sepihak Pak. Dari mana itu orangnya itu? Dari mana, Pan? Dari ormas juga kan. Ormas apa? Oknumnya? Bajunya Madas waktu itu Pak. Oknum Madas? Iya. Madas dari sini, orang sini? Ada yang orang sini Pak. Tahu orang mana sebelah orang ada sini? Manukan Pak. Orang Manukan juga? Iya. Ini kan masih dalam penyidikan. Iya. Kita berharap untuk Pak Kapolda, Pak Kapolres segera ditindak oknum Madas. Organisasi Madasnya pun mungkin ya juga tidak akan mengendaki cara-cara yang brutal. Apalagi sama nenek yang sudah usianya 80 tahun. Orang seluruh Surabaya akan mengecam tindakan ini. Bahkan seluruh Indonesia. Saya yakin ini. Ya oknum seperti ini, tolong organisasi Madas ini ditindak tegas, laporkan ke kepolisian orang-orang seperti ini. Kalau enggak nanti orang seluruh Indonesia akan mengecam saudara semuanya. Nenek usianya 80 tahun ya, Nek ya? Suaminya nggak ada udah? Enggak nikah. Waktu orang yang datang malam itu, dia bilang kalau rumah itu sudah dibeli dan lagi tidak ada ahli waris. Saya bilang, loh ini masih hidup. Apakah saudara kandung? Saudara kandung. Ada waris? Ada. Mana waris? Loh, saya kan tidak mungkin waktu datang. Lah ya apa haknya dia nanya-nanya gitu? Bentar-bentar Pak, tidak manusiawi. Tetangga kok diam aja di sini, nggak ada tetangga yang belai? Ada Pak. RT. Bahkan kita juga sudah laporan Di RT. ke pihak RT, RW, tapi nol, nggak ada tindakan Pak. Ini Pak RT. Mana tindakannya? Ini Pak RT-nya Pak. Pak RT? Nah ini RW juga. Ya apa? Wingi ya apa? Kok moro-moro RW nggak langsung bertindak dah? Dan kemarin istrinya ini datang ke rumah saya. Mbak, jangan laporin dulu. Lapor ke Pak RT. Loh sudah Pak. Nah iya masih juga tuh. Iya. Kalau Pak RT membutuhkan saya pasti nggak turun. Kalau saya melangkai Pak RT, saya nggak enak sebenarnya. Saya sudah laporan ke RT. Saya bahkan juga laporan sama menantu saya di RW. Sudah saya tanyakan. Enggak, yang dikecam itu seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia. Ini tindakan brutal, tindakan tidak manusiawi. Sampean Pak RW, sampean Pak RT. Pak RT, ibu ini kan usia 80 tahun, seorang perempuan. Masa dianiaya seperti itu diam aja warga di sini? Ini bongkar ini kan butuh waktu. Nah, benar. Saya Kan nggak boleh gitu loh. Kita nggak melihat salah benarnya. Tapi tindakan ini adalah tindakan tidak manusiawi, tindakan yang brutal. Apapun nama oknum ormas itu, ini dikecam seluruh orang Indonesia ini. Termasuk RT RW, tidak ada kemauan untuk membela nenek ini juga mendapat suatu kecaman. Saya sebagai kepala daerah mengecam, sampai ini Mas, aduh ya apa ya meniku. Ya. Dari pihak Pak Somel ada kuasa hukumnya, dari pihak jenengan ada kuasa hukumnya. Saya ngomong. Samuel ini siapa? Samuel itu yang bongkar rumah orang yang Samuel mana? Rumahnya mana? Sebenarnya. Saya nggak tahu Pak orangnya mana. nomor teleponnya Bapak. Ada kan? Ada sampai nggak ada. Bapak tahu. Sampai ya bos. Ambil nomor Samuel. Halo. Samuel. Pak Armuji. Sampean tak tunggu di lokasi yang terjadi kemarin itu. Tak tunggu sekarang ya. Kalau enggak, saya datang ke rumah sampean. Sampean pilih datang ke sini atau saya sama Masa datang ke rumah sampean. Saya ke sana, Pak. Oke, tak tunggu sekarang, udah ya. Udah tak tunggu sekarang. Oke. Ini kan tidak manusiawi gitu loh. Saya Kok diam saja? mengusulkan kepada Pak Samuel, Pak, jangan cuma sepihak. Coba saya konsultasi sama pihak. Samuel ini orang mana? Sampean sudah tahu Samuel, namanya Samuel? Saya tahunya cuma di sini. Sebentar, sampean berarti pernah sering komunikasi dengan namanya Samuel. Dia datang ke rumah saya. Loh, ini datang ke rumah, indikasinya kan jelas ini. Dia datang ke rumah saya itu minta teken, katanya ini sudah dibeli. Saya lihat surat-suratnya, Pak, tolong diselesaikan dulu. Itu masih ada yang penghuninya. Saya tidak tahu itu penghuninya siapa. Terus Pak Samuel ini tahu penghuninya siapa? Iya, sebentar. Ini kan ada omongan seperti ini. Sebentar, Pak Iwan. Pak RW, Pak RT ya saya ingatkan.
Sampean seolah-olah bela namanya Samuel. Benar. Iya, Pak, benar. Benar. Seolah-olah. Benar. Ya, aku tanya. Samuel tinggal di mana? Kita mau ke sana. Bila Valencia, Pak. Omong kosong kalau sampean nggak tahu. Benar. Nggak mungkin. Saya nggak tahu. Nggak mungkin. Omong kosong. Partai Pak RW. Omong kosong. Omong kosong. Nah ini tinggal di sini. Omong kosong. Atau Puluhan tahun. puluhan tahun kan? Dia tinggal di sini, saya belum jadi artis sudah. Lah iya. Lah iya. Sampean juga dilahirkan dari seorang ibu. Kalau teraniaya seperti ini wong saya Indonesia lo gak terima, Pak. Gak terima wong saya Indonesia iki. Lo temenan iki. Cuma main-main kan dengan seorang ibu itu. Apalagi cuma ormasnya dibayar untuk membongkar ini. Lah yang bayar Samuel. Sampean niku yang ngono, Pak. Mosok gak iso melindungi warga Bayar secara resmi. Baru sih. Pak Samuel. Iya. Waduh. Iya, iki ya apa iki? Kejadian iki lho ya apa awakmu itu? Kejadiannya gini. Tempo hari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus 14, Pak. tahun berapa? 2014. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat apa? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap, Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan, Pak. Dari kelurahan. Dari kelurahan. Kita belum melihat salah benarnya. Iya. Kalau Bapak merasa benar, itu kan ada jalurnya proses hukum toh. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Ormasnya itu dikecam. Indonesia lagi. Kita enggak pakai ormas, Pak. Nah itu siapa yang? Bukan, Pak. Itu siapa itu? Yasin itu teman saya sendiri. Kenapa? Pribadi teman saya. Dia bilang mengatasnamakan ormas. Saya beli dari Tante Elisa tahun 2014, ini suratnya. Ini surat saya. Suratnya jenengan mana? Supaya kita ini sama-sama. Saya tidak melihat benar salahnya. Oke. Ya, saya tidak melihat benar salahnya. Karena benar dan salah itu nanti kan ada proses. Tadi yang saya katakan ada proses hukum. Iya. Tapi cara-cara sampean menggunakan korak, lah Surabaya biasanya korak, Benar. preman mengaku dari ormas. Ormas apa katanya? Bener. Malika waktu itu ada tulisannya kan, bajunya. Sorry, Pak. Yasin kan yang pakai? Dia Pak Yasin teman saya pribadi. Kalau dia bukan orang Madas wajib ya toh memarahi dia dan menghakimi dia. Karena dia sudah mencaplok nama Madas yang mencemparkan, yang bikin brutal, yang bikin kekisruan di Surabaya. Benar. Cari Yasin. Ini Siapa informasimu itu? bukti faktual. Tapi lo tahu orangnya. Video sudah beredar seluruh Indonesia. Iya. Nenek ini diseret-seret. Barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? Sudah saya kembalikan semua. Kembalikan Pak. kemana? Sari. Kemana? Sari panggil. Kamu terima nggak barang nggak? Ada. Kamu udah ngambil yang di situ? Iya, Yang saya ngomong ijazahmu. Betul Ini ya? Yang lain mana? Sudah saya kembali. AC semua hilang Pak. Sampai peralatan dapur, permainan, Sepeda motor. cucu saya motor semua nggak ada Pak. Salah itu salah, sangat salah. Wis salah. Wong saya Indonesia nyatanya itu salah sampean. Surabaya paling ribut, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.